Sebenarnya kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Bawa dong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua terus. Bismillah, tawakal Allah. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. UGM tanggal 15, ya Bang. Tanggal 16 tuh kita ke rumahnya Pak Jokowi. Sampai sekarang mereka ini sudah lebaran loh. Masih itu saja yang dibahas, ijazah Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi. Entah sampai kapan manusia-manusia ini bertobat gitu loh dari perilaku-perilaku busuk mereka ini gitu loh. Inilah gerombolan-gerombolan barisan sakit hati yang penyakitnya itu belum sembuh sampai sekarang. Yang dibicarakan ijazahnya Pak Jokowi, entah apa yang mereka pikirkan. Kedua juga katanya mereka mau bersilaturahmi ke Pak Jokowi, silakan. Pak Jokowi bakalan menyambut kok. Yang masalahnya, kalian tuh siap mental gak melihat Pak Jokowi menyambut kalian di rumahnya? Kalau kami sih bakalan percaya sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu orangnya sangat bagus gitu loh. Jadi untuk gerombolan-gerombolan sakit hati, sekuat apapun kalian membuat isu dan hal yang aneh-aneh, rakyat di Indonesia itu sudah tidak percaya lagi sama kalian. Karena yang kalian bahas tuh ijazah palsu, ijazah palsu. Sampai kapan kalian membuat dosa dan menambah amal jahat kalian gitu loh. Kalian tuh pemikirannya sampai mana? Ijazah palsu yang kalian bahas sampai sekarang. Terbukti? Nggak ada kan? Nggak terbukti kan? Jadi sudahlah, kalian tuh taubat aja gitu loh. Daripada buat hal yang aneh-aneh di negara ini. Jadi pusing dibuatnya. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Direktor sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu kata tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini gitu. Ini Pak. Coba deh kalian perhatiin, orangnya itu aja, ya kan? Kalau nggak si bapak tua itu, si nenek peot itu, siapa lagi kalau bukan mereka, ya kan? Tiap yang menyangkut ijazah Pak Jokowi pasti aja dia. Nih saya kasih tahu ya, biasanya orang yang suka berkoar-koar, yang terlalu agresif menyerang orang lain,
biasanya mereka-mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Coba kalau misalkan ijazah mereka ya kan kita periksa gitu, siapa tahu mereka-mereka ini nggak lulus sekolah tinggi, bisa aja mereka ini lulus SMA atau SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD loh. Makanya saya bilang mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri, makanya dia berkoar-koar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ini saya senang sekali nih kalau mereka-mereka ini datang ke kampus UGM gitu kan, menanyakan ijazah Pak Jokowi. Nah itu saya senang sekali malahan. Kenapa begitu? Karena nanti kan ya mudah-mudahan aja pihak UGM menerima mereka, dan di situ nanti ada pembuktian gitu ya kan. Nah, pihak kampus akan melihatkan arsip yang aslinya, karena kan untuk yang ijazah aslinya itu pasti dipegang Pak Jokowi gitu kan. Nah tapi setiap kampus pasti mempunyai arsip ijazah alumninya, nggak mungkin nggak. Nah di situ liatin tuh ke mereka, liatin nomor seri segala macamnya, liatin ke mereka biar mereka melek gitu kan. Tapi nggak bisa sampai di situ aja ya kan. Nah kalau udah terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kita maunya pihak UGM ini menuntut balik pihak-pihak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini. Nah mungkin dong, selama ini kan mereka tuh udah menjatuhkan nama baik kampus gitu dengan menuduh si kampus tersebut mengeluarkan ijazah palsu. Bahaya loh. Nah maunya pihak kampus akan menuntut balik ke pihak-pihak yang menuduh ini gitu, ya kan? Nah, itu. Jadi untungnya buat kita kalau misalkan nanti pihak UGM ini memperlihatkan arsip ijazah Pak Jokowi itu ke mereka-mereka ini, supaya mereka ini tahu gitu kan. Nah setelah itu baru untuk balik tuh mereka, penjarakan mereka, itu maunya. Nih tolong tandain ya muka-muka orang-orang ini nih, pihak UGM tandain. Jadi nanti mereka ini jangan sampai lepas kalau misalkan ijazah yang aslinya udah ditunjukin, arsipnya udah ditunjukin ke mereka-mereka ini, jangan sampai lepas nih orang-orang ini nih. Tandangin. Karena mereka ini udah mempermalukan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM. Kan begitu. Masa sih sekelas UGM gitu kan mengeluarkan ijazah palsu? Itu logika aja. Masya Allah. Ini kan tuduhan yang paling keji. Saya rasa ini tuduhan yang paling keji. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, jebloskan mereka ini ke penjara. Tuh maunya begitu, jangan lepas begitu aja.